Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi murabahah. Akuntansi murabahah itu ada pada PSAK 102. Nah, sebelum masuk ke akuntansi murabahah, pada dasarnya akuntansi murabahah ini sama saja dengan akuntansi dagang yang sudah pernah saudara pelajari. Sebelum masuk ke akuntansinya, maka kita ketahui dulu apa itu murabahah. Murabahah di sini adalah akad jual beli, di mana harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dan penjual ini harus menyampaikan atau mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sehingga mau tidak mau di sini harus ada kejujuran. Berapa harga perolehan dan berapa keuntungan yang telah diambil. Selanjutnya, jenis dari murabahah itu sendiri terdiri dari dua. Yang pertama murabahah dengan pesanan dan yang kedua adalah murabahah tanpa pesanan. Kalau murabahah dengan pesanan ini berarti ada pemesanan terlebih dahulu sehingga sifatnya itu bisa mengikat dan tidak mengikat. Sedangkan yang murabahah tanpa pesanan ini berarti jenisnya tidak mengikat karena tidak adanya pesanan terlebih dahulu. Selanjutnya berkaitan dengan skema dari murabahah itu sendiri. Maka di sini ada pihak pembeli, ada pihak penjual dan ada pihak supplier. Artinya apa gitu ya? Yang namanya akad jual beli itu berarti di sini ada penjual. Penjual menyediakan barang, kemudian barang tersebut akan dijual kepada pembeli. Skema yang pertama berarti di sini penjual dan pembeli ini bertemu terlebih dahulu. Ya, setelah penjual dan pembeli bertemu, mengutarakan apa keinginan pembeli yang kemudian disampaikan oleh penjual, maka penjual akan mencarikan barang yang diinginkan oleh pembeli. Si penjual akan mencari barang kepada produsen atau supplier. Nah, setelah menemukan barang yang sesuai dengan keinginan atau kriteria dari pembeli, maka si produsen atau supplier tersebut akan mengirimkan barangnya kepada penjual. Selanjutnya, penjual akan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Baru berikutnya si pembeli akan membayar harga barang tersebut kepada penjual. Nah, untuk pembayarannya ini bisa dilakukan secara tunai dan bisa juga dilakukan secara tangguh. Berikutnya membahas mengenai rukun jual beli. Rukun jual beli itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah pelaku. Nah, pelaku ini sendiri terdiri dari pembeli dan penjual. Yang kedua adalah objek. Objek dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ijab qabul atau serah terima. Sehingga di sini memang harus ada ijab qabul. Berikutnya saya masuk ke PSAK 102 atau akuntansinya. Pada dasarnya tidak terlalu jauh dengan apa yang pernah saudara pelajari pada akuntansi perusahaan dagang. Hanya di sini saudara harus memperhatikan adanya akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli. Kalau pada waktu saudara belajar di akuntansi perusahaan dagang, saudara hanya menjadi penjualnya saja. Sedangkan untuk di akuntansi syariah sendiri, saudara harus bisa bertindak mana sebagai penjual dan mana sebagai pembeli. Akuntansi untuk penjual, yang namanya jual beli gitu ya, akuntansi dagang seperti yang saudara pelajari, berarti kan di sini si penjual itu mencari barang tersebut. Nah, barang tersebut dijadikan persediaan, kemudian setelah menjadi persediaan maka barang tersebut akan dijual kepada pembeli. Nah, sampai di situ dulu. Nah, sekarang akuntansinya bagaimana? Maka yang terjadi di sini pertama adalah ketika perusahaan atau penjual itu membeli aset atau pengadaan persediaan, maka jurnalnya debitnya adalah persediaan, kreditnya kas atau utang. Karena di sini menggunakan akad murabahah, maka utang murabahah. Berikutnya, pada waktu penjualan aset, ketika perusahaan menjual aset ya kepada pembeli, maka
Nih, ketika itu menjualnya secara tunai, maka dia debitnya adalah kas, kreditnya persediaan dan keuntungan murabahah. Tapi ketika penjualannya secara kredit, berarti debitnya adalah piutang murabahah, kreditnya persediaan dan keuntungan murabahah tangguhan. Nah, sekarang kalau misalnya itu penjualannya secara tangguh gitu ya, berarti di sini nanti ada kemungkinan si pembeli itu melakukan pembayaran secara langsung sesuai jatuh tempo yang ditentukan, atau bisa juga dibayar secara angsuran. Ketika melakukan pembayaran secara angsuran, saya ulangi, maka debitnya adalah kas sama piutang murabahah kredit. Jurnal yang kedua, keuntungan murabahah tangguhan, debit kreditnya keuntungan murabahah. Sekarang akuntansi untuk pembeli. Nah, akuntansi untuk pembeli di sini berarti pada waktu dia menerima aset, maka jurnalnya debitnya aset, kreditnya kas ketika itu tunai. Tapi ketika itu dilakukan secara kredit, maka utang murabahah. Nah, sekarang pada waktu dia melakukan pembayaran angsuran, maka debitnya utang murabahah, kreditnya kas. Bagaimana penerapan dari akuntansi murabahah? Ini ada sedikit contoh gitu ya. Bank Syariah memberikan pinjaman kepada Pak Amir dengan akad murabahah sebesar 50 juta dan keuntungan yang telah disepakati antara Pak Amir dengan Bank Syariah yaitu 5 juta dengan masa angsuran selama 2 tahun. Maka di sini perhitungan angsuran selama 2 tahun di tahun 2000X1 ya, angsurannya berarti 27.500.000. Dari mana? Pokoknya 50 juta dibagi 2, maka per tahunnya kena 25 juta. Kemudian keuntungannya 5 juta dibagi 2 sehingga per tahunnya 2.500.000. Sehingga dari tahun ke tahun gitu ya, angsurannya itu sebesar 27.500.000 dengan pokok 25 juta dan keuntungan 22.500.000. Maka jurnalnya pada waktu penyerahan aset berarti debitnya adalah piutang murabahah sebesar 55 juta, kreditnya persediaan 50 juta, keuntungan murabahah tangguhan 5 juta. Nah, sekarang pada waktu penerimaan angsuran per tahun, maka Bank Syariah melakukan pencatatan debitnya kas 27.500.000, kreditnya piutang murabahah 27.500.000. Nah, jurnal yang kedua yaitu melakukan pencatatan keuntungan yang diterima, maka debitnya keuntungan murabahah tangguhan 2.500.000, debitnya keuntungan murabahah 2.500.000. Begitu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan akuntansi murabahah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.